Jumpa lagi dengan saya, Rismon Hasiholan Sianipar ya. Masyarakat biasa, masyarakat jelata seperti kalian semua yang menginginkan keadilan di Republik ini karena kita dijamin undang-undang untuk berekspresi, berpendapat. Apalagi saya berpendapat berdasarkan keilmuan yang saya geluti 30 tahun ini dengan 37 bukti ilmiah ya. Bukan bukti sembarangan, bukti ilmiah. Setiap video ada di link ya, deskripsinya ya. Setiap deskripsi pada video saya selalu mencantumkan secara terbuka link ya, isinya Google Drive ya, agar Kapolri ini mendengar ya, tidak bungkam, tidak menjadi seorang pecundang ya, loser, pengecut dan banci, padahal dia jenderal bintang 4 yang seharusnya punya wewenang yang sangat ya, otoritas yang sangat penuh untuk membenahi institusinya ya. Saat ini sebenarnya waktu yang tepat bagi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini untuk membenahi institusinya, tidak membiarkan komplotan prekayasa yang dipimpin oleh Krisnamurti ini ya, Irjen Pol Krisnamurti ya, dibiarkan ya, dengan bawahannya ya, saat itu Kepala Subdirektorat Forensik Komputer Forensik Mabes Polri, Kombes Pol Muhammad Nual Azhar, dan rekan prekayasanya Christopher Harimanrianto ya. Jadi kita tetap ini bersuara ya. Sudah 30 Maret sekarang ya, saya periksa Dumas itu masih nihil, masih jong hasilnya Kapolri. Untuk apalah kalian buat Dumas itu? Hanya untuk syarat saja, seolah-olah kalian melayani masyarakat. Ya, saat itu saya serahkan 30 bukti ilmiah saja pun nggak ada hasilnya. Apa mau saya upload ulang ini 37? Ya, nggak mungkinlah Anda tidak mendengar sampai detik ini. Ya, sudah viral pun saya sebutkan di beberapa podcast ya, nama anak buahmu ya, Kombes Pol Muhammad Nual Azhar yang bekerja sekarang di Mabes Polri, tetap saja kau pengecut ya, banci, tidak mau bertindak seolah-olah negara ini milik kalian ya. Suka-suka merekayasa, kapanpun kami bisa ditumbalkan oleh kalian. Enak kali kalian, memangnya nenek moyang kalian yang memiliki negara ini ya. Kalian kan cuma sementara saja menjabat itu. Itu pun karena diangkat presiden yang diangkat rakyat juga. Akan menjadi rakyat biasanya kalian bentar lagi. Semua ketika sudah pensiun. Ya, bukan orang-orang spesial. Tidak ada yang spesial di Republik ini. Makanya benahi sekarang itu. Ya. Inilah saya cek lagi 30 Maret. Padahal Dumas saya 1 Maret. 30 Maret hasilnya belum diproses. Bayangkanlah ini. Untuk apalah Dumas kalian itu kalian buat itu. Ya. Kalau untuk melaporkan anak buahmu, susahnya minta ampun. Padahal ini komplotan prekayasa. Merusak barang bukti digital, mengaburkan semua objek, mengerdilkan, menggiring opini publik dan hakim. Bayangkan, yang seharusnya tajam jadi gabur kalian buat. Harusnya nggak butuh ahli forensik digital, operator saja memutarkan sudah bisa itu. Justru di tangan anak buahmu ini semua video jadi gabur. Direkayasa semua, dibuang informasi warna, dibuat keabuan, dibuang 96.000 frame lebih. Gila. Perbuatan rekayasa apa ini, ditertawakan dunia nanti kita. Kalau sampai ini dikupas oleh media asing, apa tidak malu Anda sebagai Kapolri gitu loh. Ya memang kejadiannya saat itu pada saat Kapolri Tito Karnavian, tapi kan ini sudah saya adukan 1 Maret 2024. Bahkan saya sudah podcast akhir tahun 2023.
tetap saja Anda pura-pura bisu. Ya, anggap saja pada saat podcast itu Anda tidak dengar, Anda sih. Ini sekarang sudah Dumas yang Anda apa kan buat sendiri tahun 2021. Ya, masa nggak ada hasilnya? Ya, periksa makanya PTDH kan itu Krisnamurti dan Kombes Pol Muhammad Noor Azhar. Enak sekali mereka merekayasa dengan cara barbar brutal barang bukti digital, menersangkakan, memidana, ya dasar pijakan Hakim Binsar Gultum, Partai Utawea dan Kisworo adalah CCTV, ya ketika tangan di zoom, ya ada tangan, harus sesuai itu ke dalam gelas. Itu kan perbuatan di kamera 7 yang sudah direkayasa orang ini. Gitu loh. Kayak mana ya punya Kapolri ini? Memalukan sekali. Biarkanlah ini kalau tidak Anda dengar, ya inilah jejak digital ketika Anda memimpin. Ya, tidak akan pernah saya hapus jejak digital ini. Benci kali ya. Ya. Dumas 1 Maret hasilnya nol. Nggak ada apa, sanggahan apa, segala macam nggak ada. Seolah-olah kita kalian anggap sampah di Republik ini. Ya. Saya selalu katakan, ya, hanya ada 2 pilihan bagi Anda. Ya, periksa Krisnamurti, Kombes Pol Muhammad Noor Azhar, Irjen Pol Krisnamurti, dan Christopher. PTDH akan tangkap, periksa, pidanakan. Ya. Atau yang kedua, Anda tangkap saya. Tersangkakan saya langsung hadir di Mabes Polri. Hari itu juga saya bersumpah saya akan hadir. Karena saya ingin merasakan jeruji besi. Biar ini semakin viral, saya tumbalkan diri saya. Agar ini diliput lagi, viral di media nasional dan internasional. Ya, bahwa bukti ilmiah, ya, yang saya berikan, sajikan kepada Anda secara gratis untuk membenahi institusi Anda, malah saya yang ditangkap. Ya, agar ini diliput oleh seluruh media di dunia. Ya. Saya siap untuk ditangkap, saya tumbalkan diri saya untuk ditangkap. Ini bukan main-main, ini rekayasa sangat brutal, dan ini kalau diulangi, bayangkan akan banyak lagi rakyat yang akan direkayasa. Dan bayangkan karena rekayasa itu, ini orang naik ke Irjen Pol, naik menjadi bintang 2, bayangkan. Gak mungkin direktur dia saat itu gak tahu itu, justru dia lah yang memerintah itu. Gak mungkin Kombes Pol AKBP Muhammad Noor Azhar ini me, merekayasa sama Christopher ini tanpa diperintah atasannya. Cobalah Anda sendiri tahu struktur dalam kepolisian. Mana berani anak buah melakukan apapun kalau tidak diperintah. Coba. Makanya saat inilah Anda tunjukkan bahwa Anda adalah Polri untuk rakyat, mengayomi rakyat, melindungi rakyat. Jangan itu cuma bullshit saja itu. Omongan itu. Ya. Karena saya menemukan video Anda mengatakan tegas kepada Kapolres, menindak bawahannya di Polsek, tegas kepada Kapolda, menindak bawahannya di Polres. Sekarang waktunya Anda membuktikan omonganmu. Ya, Anda tegas di jajaran Mabes Polri, orang ini 2 bekerja di Mabes Polri. Itu wilayah jurisdiksi Anda, itu jurisdiksi. Ya, wewenang Anda di Mabes Polri. Jangan cuma isapan jempol. Apa dampaknya omongan Anda pada Kapolda dan Kapolres kalau Anda sendiri tidak tegas? Ya, sama Irjen Pol Krisnamurti aja Anda nggak bisa tegas. Ya, parah sekali Anda ini. Diam. Dumas 1 Maret 2024. Udah hampir 1 bulan. 30 hari. Ya. Yang kalian anggapnya saya itu atau kami masyarakat itu nggak penting di Republik ini. Ya. Kalian anggap kami itu nobody kan? Seperti anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Padahal kalian digaji oleh rakyat. Ini kok Kombes Pol Muhammad Noor Azhar, Irjen Pol Christopher, siapa ini? Krisnamurti. Digaji rakyat, tapi justru merekayasa. Kan itu hanya ada di negara kita, dan itu malu kita kalau diketahui dunia. Gila. Ini
Di mana wajah hukum kita? Anda itu penegakan hukum, panglimanya Anda. Kok masih berdiam diri? Ini malu kita ini, Kapolri. Kalau Anda tanggapi Dumas itu, pasti saya tidak marah-marah seperti ini karena saya dianggap tidak ada. Dumas 1 Maret 2024, 30 bukti. Bukti pertama saja sudah bisa menersangkakan mereka. Bagaimana kamera 7 memiliki 2 resolusi yang berbeda. Saya baca dari metadatanya Muhammad Noah Lazar dan Christopher, saya bandingkan. Ada satu file video, 2 identitasnya, 1 orang 2 KTP. Kalau tidak itu sengaja untuk melakukan rekayasa. Itulah Pak Kapolri. Ya. Oleh karena itu, tolonglah, ya, ada anak manusia di sini sudah dipenjara 8 tahun. 8 tahun dengan bukti rekayasa, bahkan Irjen Pol ini saat itu Kombes Pol Krisnamurti memasukkan 4 bulan ke sel tikus, katanya sudah memeriksa video CCTV dengan teliti, katanya dia. Ya, tapi video CCTV-nya direkayasa, dipakai oleh jaksa di pengadilan, dipakai oleh ahli-ahli, ya, bahkan psikolog yang sudah pada tua dia manipulasi untuk mendukung rekayasanya. Sarlito Wirawan, Roni Niti Baskara, ya, dengan video menjadi kabur. Apakah ini layak Anda biarkan di pemimpinan Anda, sisa kepemimpinan Anda sekarang ini? Itu loh, jangan anggap Anda tidak keluar dari kepemimpinan. Bentar lagi akan jadi rakyat biasa seperti saya. Masa didiamkan terus sudah 30 Maret sekarang 2024. Ya. Apalagi alasan tidak tahu. Itu Dumas untuk apa kalau tidak report ke Anda atau ke jajaran Anda? Ya tentu harusnya kalau Anda tidak tahu sampai saat ini, itu orang yang menyembunyikan Dumas itu dari saya. Ya, Dumas itu dari Anda ya. Karena sudah tercatat jejak digitalnya 1 Maret 2024. 30 Maret hasilnya nol. Jangan karena yang melakukan komplotan rekayasa ini anak buah Anda, terus anak Anda dilindungi. Gitu loh. Ya inilah Kapolri, 37 sekarang. Bukti pertama saja sudah cukup itu untuk menersangkakan, memecat, memidanakan Krisnamurti dan Muhammad Noah Lazar ya. Jajaran Nana. Bukti pertama saja sudah sangat kuat. Dan itulah yang paling tidak bisa dibantah. Ya. Yang satu berukuran 1080p, yang satu 960H. Pada waktu yang sama, kamera 7, resolusi berbeda, satu berukuran 1, rasionya, yang satu tinggal seperempatnya secara spasial, membuat semua pergerakan objek kabur, bahkan bukan objek bergerak saja, objek diam pun, piring, gelas di situ sudah tidak bisa lagi diidentifikasi. Sampai bukti ke 37 ini. Ini Kapolri. Semua ya. Semua mengerdil. Bahkan ketika jaksa menghadirkan saksi fakta pun semua kabur. Pada saat saksi psikolog juga, ya, Rati Anjayani dihadirkan sudah menggunakan mengamati video kabur. Ya. Psikolog dan kriminolog Sarlito Wirawan dan Roni Niti Baskara, katanya mereka mengamati video CCTV di Polda Metro Jaya, di apa itu, Reskrimum Polda Metro Jaya, bosnya Krisnamurti, itu pun sudah kabur semua. Gila, sampai saat ini tidak ada tindakan. Aduh, parah sekali. Oke lah pemirsa, kita dengarkan video Kapolri ini yang katanya menindak tegas Kapolres agar menindak tegas bawahannya ke Polsek, Polsek, Polsek.
Kapolda menindak tegas Polres-Polres. Lah dia jatahnya dia menindak tegas Mabes Polri. Sanggup nggak dia? Kalau cuma cuap-cuap, ngomong kosong, tidak perlu rakyat membayar Kapolri. Tidak perlu Republik ini punya Kapolri. Parah sih ini. Nah inilah videonya dia meminta tegas kepada bawahannya. Padahal dia pun nggak bisa tegas. Krisnamurti pun nggak bisanya diperiksa. Ya, buktikan keterlibatan Krisnamurti. Dan siapa yang menyuruh Krisnamurti? Siapa yang disuruh? Nggak mungkin Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya sebodoh itu bisa ditipu dengan gampang oleh Muhammad Noel Azhar. Saya yakin dia sendiri yang menyuruh itu, ya, demi jabatan dia, ya, untuk menang kasus. Naiklah jabatannya menjadi Wakapolda Lampung dan berikutnya, ya, naik jenderal. Parah ini Anda ini. Tolong tidak pakai lama, segera copot PTDH dan kemudian proses pidana. Kapolres harus mampu menegur anggotanya yang di level polsek. Demikian juga Kapolda harus melakukan langkah tegas terhadap anggota-anggota di bawahnya. Makanya kami menuntut rakyat, Anda bisa nggak bertindak tegas kepada wewenang Anda di Mabes Polri? Jangan hanya meminta Kapolres menindak tegas di jajarannya di polsek-polsek. Jangan hanya meminta Kapolda untuk menindak tegas PTDH kan jajarannya di Polres-Polres. Anda sendiri sekarang diuji nyali Anda. Menindak tegas ini komplotan prekayasa ini. Krisnamurti dan lain-lain. Ya, Irjen Pol Krisnamurti dan Kombes Pol Muhammad Noel Azhar. Coba, berani nggak Anda? (37) Ya, bukti pertama pun Anda lihat ini sudah pasti rekayasa ini. Bukti pertama. Belum lagi bukti lainnya, justru pada saat kamera 9, ya, mencari posisi, menganalisa posisi sedotan, apakah sudah ada dalam gelas atau masih di atas meja. Itu justru mereka kabulkan. Kamera 9, bayangkan. Apakah begini kepolisian justru menjadi musuh rakyat dan Anda lindungi orang ini? Kami tidak akan percaya lagi produk puslapor digital itu. Apalagi orang ini tidak ditindak secara hukum Kapolri. Ya, 2 bukti pertama pun sudah bisa menersangkakan mereka semua itu. 2 bukti pertama. Parah sekali. Jangan cuma meminta jajaran Anda tegas, tapi Anda sendiri tidak tegas. Itu namanya omong kosong. Ya. Omong kosong. Ya, itu namanya jenderal banci, jenderal pengecut. Coba tindak lanjuti Dumas itu. Saya akan hormat seumur hidup pada Anda. Kalau Anda berani, kalau Anda tidak jenderal pengecut, jenderal banci, ya. Kalau tidak, ya Anda akan dikenang terus. Ya, sama Krisnamurti sama Muhammad Noel Azhar aja nggak bisa menindak. Akan dikenang orang ini. Ya, kenapa? Ini akan menyebar. Ya, ya, perbuatan rekayasa ini akan diingat terus sama rakyat. Jangan sampai masyarakat marah Pak Kapolri. Ya, jangan sampai masyarakat tidak percaya lagi sama penegakan hukum di bawah kepemimpinan Anda. Ya, jangan biarkan masyarakat marah. Karena kepolisian itu milik rakyat. Kalau nggak mampu, saya ambil alih. Dan saya tidak mampu. Kalau Anda tidak mampu, Kapolri, akan diambil alih oleh rakyat. Kalau Anda tidak mampu, tidak tegas, jangan cuma mengatakan beraninya kepada bawahan saja. Tegas-tegas, tapi Anda sendiri tidak tegas. Ke depan masih terjadi hal seperti ini dan kita tidak mampu melakukan tindakan tegas. Karena kasihan anggota kita yang sudah kerja keras, yang capek,
yang selama ini berusaha berbuat baik karena menjaga organisasi, terus kemudian hancur gara hal-hal yang seperti ini. Nah, oleh karena itu, jangan karena melindungi Krishnamurti dan Muhammad Nur Al-Azhar dan komplotannya, rusak nama polisi-polisi yang berintegritas. Ya, jangan karena setitik nila rusak susu satu balangan. Ya, kasihan polisi-polisi yang sudah bekerja keringat-keringatan di luar, gitu loh. Hanya karena orang-orang ini Anda lindungi, rusak semua integritas mereka jadi cacat. Makanya harus Anda ringkus komplotan ini, gitu loh. Itu dari omongan Anda sendiri saya balas, saya balikkan. Tolong ini disikapi dengan serius dan saya minta langkah-langkah konkretnya. Lagi-lagi saya berikan apresiasi pada seluruh kerja keras anggota. Tetap semangat, yakin bahwa kalau apa yang Anda lakukan di lapangan benar sesuai SOP, namun demikian kesengajaan apalagi oleh oknum yang kemudian dampaknya bisa menjatuhkan marwah organisasi, maka saya minta tidak ada keraguan untuk mengambil langkah dan tindakan tegas. Makanya saya minta lagi, masyarakat meminta Kapolri ya untuk tegas. Tindakan kesengajaan merekayasa barang bukti digital ya untuk prestasi mereka yang berbasis rekayasa ya, kesengajaan merusak barang bukti digital itu harus Anda tegas untuk meringkusnya. Itu. Karena saya bilang bukti pertama pun ya dan bukti kedua ya sudah cukup itu membuktikan kesengajaan merusak barang bukti digital. Bukti pertama kesengajaan ini ya yang video yang tajam 1920 menjadi kerdil menjadi 960 576. Bayangkan untuk menganalisa dibuat hakim itu kabur-kabur oleh anak buah Anda ya Irjen Pol Krishnamurti dan Kombes Pol Muhammad Nur Al-Azhar. Itu kesengajaan itu ya. Belum lagi ini kamera 9. Parah sekali. Ya, dikaburkan semua posisi sedotan itu. Tangan Mirna mengambil sedotan dari atas meja. Jangan cuma Anda berbicara omong kosong. Buktikan, baru kita apresiasi, hormat, dan akan kenang selalu dalam hidup. Bahkan sejarah di Indonesia ini bahwa Anda pernah meringkus komplotan prekayasa. Gitu. Walaupun itu orang dekat Anda sendiri. Ringkus sikap. Gitu loh. Baru kami hormat. Tapi kalau cuma cuap-cuap nonsens, ya bullshit, maka Anda akan kami kenang Kapolri yang pengecut, banci, mental sayur, ya, mental ayam sayur dan mental kerupuk. Oke pemirsa, mudah-mudahan ini didengar dan merasa malu Kapolri, terdesak untuk menindak para komplotan mafia prekayasa ini ya. Ya, enak kali mereka kalau tidak tersentuh hukum. Enak kali sudah merekayasa, naik jabatan lagi. Bah, mereka kiranya ini negara milik nenek moyang mereka. Ya, kita yang bayar pajak kok. Ya, kalian yang bayar pajak, beli apapun, beli gula mau, beli segala macam, bayar pajak. Ya, PPN 11%, tahun depan 12%. Anggaran polisi 2024 berapa itu? 100 berapa triliun itu? 100 sekian triliun. 114 triliun. Itulah, bayangkan. Menindak komplotan ini aja nggak mampu. Harusnya DPR meminta sebelum ini komplotan ini diringkus ya, karena mereka kapanpun bisa menjadi sasaran atau target rekayasa tersebut ya, anggota-anggota DPR itu ya. Misalnya barang bukti chat ditambah-tambahin, dihapus. Telepon dibuat spektrum analyzernya, ditambah-tambahin omongannya. Video dipotong, dibuang, direkayasa pergerakannya. Ya, harusnya sebelum ini diringkus prekayasa ini ya, untuk mengembalikan kepercayaan publik. Harusnya DPR meminta jangan dicairkan anggaran untuk polisi.
gitu loh. Biar terpaksa Kapolri untuk menindak itu. Jangan dicairkan uang rakyat itu. Oke pemirsa, sekian dulu dari kami. Belige Academy di tepian Danau Toba yang indah. Horas.